Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa Garuda TV? Senang sekali pagi ini saya Eli yang hadir kembali menyapa Anda tentunya untuk program Rebuk Surabaya yang dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Mbak, sebuah magnet begitu ya Kota Surabaya ini untuk warga Kota Surabaya atau bahkan mungkin daerah penunjang, kota penunjang yang ada di sekitaran Kota Surabaya. Tentunya apa yang menjadikan Surabaya ini magnet? Banyaknya fasilitas yang didapatkan kita sebagai warga Kota Surabaya. Tapi dengan adanya fasilitas yang baik, terus juga banyaknya intervensi juga dari pemerintah Kota Surabaya, baik itu dari kesehatan, pendidikan, sosial dan sebagainya. Ini tentunya menjadi daya pikat tersendiri. Namun ketika kita coba tarik, apakah ini sudah benar-benar sesuai peruntukannya? Bahkan mungkin ketika disinggung data kita ini sudah benar nggak sih, sudah akurat nggak sih berkaitan dengan data kependudukan di Kota Surabaya, termasuk juga yang berkaitan dengan beragam fasilitas tadi. Semuanya akan kita bahas karena di hari ini tema kita mewujudkan sistem data Surabaya yang adil dan juga akurat. Siapa narasumber kita? Beliau yang merupakan anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, ada Bapak Baktiono. Apa kabar Pak Bak? Baik, sehat untuk hari ini? Sehat. Wah, ngomongin data ini memang harusnya mutlak harus tertata dengan baik begitu ya Pak Baktiono. Karena ini awal mula segalanya, penataannya, termasuk juga bicara soal fasilitas, intervensi, semuanya juga berasal dari data yang akurat. Bagaimana? Mungkin Pak Baktiono bisa memberikan gambaran terlebih dahulu. Data di Kota Surabaya. Ya, data di Kota Surabaya ini juga menganut dari data BPS juga. BPS ya acuannya. Badan Pusat Statistik. Yang itu kewenangan pemerintah pusat. Baik. Dari BPS ini juga ada surveyornya yang mensurvei. Oke. Jadi mereka warga Kota Surabaya atau se-Indonesia khususnya Surabaya ini diklasifikasi. Baik. Dan sekarang namanya diganti desil tadi. Oke, baik. Dan ini warga masyarakat mulai paham, mulai istilah mengerti. Desil itu berarti dari kota atau juga mengacu pusat tadi Pak? Dari pusat. Dari pusat juga ya. Dari Oke. situ warga mulai tanya, mulai memperhatikan. Baik. Akhirnya mereka juga mengerti bahwa desil ini adalah pengelompokan status sosial dari warga. Oke, baik. Jadi kalau mereka desilnya tadi rendah, desil dibagi mulai angka 1 sampai 10. Oke, terendah ada di angka? Angka 1. Angka 1, oke. Kalau desilnya tadi 5 ke bawah, mereka bisa mendapat bantuan-bantuan itu. Oke. Nah, ini mulai terjadi pergolakan. Pergolakan ini bukan antara aparat pemerintah dan masyarakat, Oke. RT, RW dengan masyarakat, kadang masyarakat dengan masyarakat sendiri. Oke. Ya, saat ini mulai ada permasalahan gitu loh. Seharusnya permasalahan itu bisa ditekan sehingga tidak ada permasalahan baik menggunakan istilah atau intervensi bantuan. Saat ini yang terjadi seperti itu hampir se-Indonesia. Sebenarnya pengelompokan desil itu apa tolak ukurnya Pak? Antara 1 sampai dengan 10 tadi? Ada yang survei. Oke. Tapi masyarakat kan tidak tahu yang survei tadi kadang siapa kan itu. Ini penting itu. Kalau ingin mendapatkan data yang akurat, itu surveinya lewat RT RW setempat itu pasti akurat. RT RW diberi tanggung jawab. Gitu ya. Karena belum tentu mereka tadi dikatakan tidak mampu. Baik. Ya, padahal dia mampu. Belum tentu masyarakat tadi dikatakan masyarakatnya tidak mampu. Ya, padahal memang benar-benar tidak mampu. Maka tolok ukurnya itu yang tahu persis itu RT RW. Karena kalau tolok ukurnya dari tim surveyor dari Badan Pusat Statistik atau BPS, mereka kadang tidak mensurvei. Seperti apa sih Pak yang Pak Baktiono ketahui tolak ukur yang dipakai oleh rata-rata itu kadang mereka bangunan rumah kah? Bukan dilihat dari ruas jalan, kelas jalan itu bisa. Oh, daerah ini jalan kelasnya misalnya ini kelas A. Masuk ini jalan besar. Gitu ya? Wah, ini dianggap mampu semua gitu. Ada mereka yang di kampung-kampung tapi mereka memang punya kemampuan secara ekonomis. Dan ada mereka kalau lebih detail lagi, rumahnya besar tapi mereka tidak mampu. Tidak mampu alias tidak bekerja.
terus ada tanggungan banyak. Itu macam-macam lah komponen yang situ. Yang tahu persis itu RT RW-nya. Setempat ya. Oke. Pak Baktiono, berarti menurut kacamata Pak Bak, hasil dari klasifikasi desil itu sebenarnya masih jauh dari kata akurat ya Pak ya? Jauh dari kata akurat, bahkan juga sepengetahuan kami, Siap. itu juga bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang kebutuhan hidup layak. Siap. Sekarang kebutuhan hidup layak atau KHL itu disamakan derajatnya dengan UMK. Oke. Itu untuk satu orang. Baik, baik. Pak, ini berarti angka yang sudah disebutkan dalam desil 1 sampai dengan 10 ini menjadi bahan baku utama bagi Kota Surabaya untuk memberikan beragam intervensi itu ya Pak, bagi kondisi di Kota Itu Surabaya data bagaimana? dari pemerintah pusat. Baik, dan itu langsung dipakai, auto Iya pakai. dipakai, auto pakai, itu loh. Tidak ada sistem cross check tersendirikah bagi Kota Surabaya Ya, kita tidak pada berkutik. RT RW dan sebagainya? Tidak berkutik dengan itu, karena ada bantuan memang dari pemerintah pusat. Oke. Gitu ya. Memang ada juga bantuan dari pemerintah daerah, ada bantuan dari pemerintah provinsi Jawa Timur. Tapi kalau dari Kota Surabaya itu kan jelas bantuannya ya pendidikan, kesehatan dengan mudah diakses dan dinikmati masyarakat. Itu 5 ke bawah ya untuk Kota Surabaya, Pak Bak? Itu seluruhnya. Kalau 10. kesehatan Oh, bukan. kita pendidikan. tidak. Nah, makanya saya sampaikan Siap. Surabaya itu sudah kita pagari jangan sampai ada status sosial gitu loh. Oke, sepakat. Kasihan kan warga itu kalau tadi makanya waktu pemasangan stiker-stiker Merah itu ya. gamis dulu sejarahnya itu dipasang namanya KIKM, kartu identitas keluarga miskin. Terus terang saja itu saya tentang. Jangan sampai kita memberi label warga kita sendiri itu miskin, kasihan mereka itu. Sudah dijustifikasi oleh pemerintah. Masyarakat pasti juga gitu sekitarnya. Itu membuat beban psikologi keluarga dan anak itu. Betul. Saya sempat membaca memang Pak Baktiono cukup melakukan kritik yang keras ya Pak ya berkaitan dengan ini. Jadi apa gambaran ke depan kalau versi Pak Baktiono harusnya memang pendidikan, kesehatan itu semuanya bisa dinikmati seluruh warga Kota Surabaya tanpa klasifikasi desil tadi. Begitu ya Pak? Itu perjuangan saya waktu saya di Komisi D 15 tahun yang lalu saya berjuang keras untuk itu. Dasarnya ada, bukan tidak ada dasar. Baik. Dasarnya proklamator Bung Karno kalau pidato. Kita bukan bangsa tempe. Artinya apa? Kita ini bukan bangsa miskin. Tapi Bung Karno tidak pakai kata miskin. Baru merdeka lu punya apa kita? Tapi kita gagah, perkasa, menunjukkan kita mempunyai kemampuan dan kita punya potensi yang belum kita gali, belum kita manfaatkan. Bung Karno tidak gitu. Akhirnya apa? Di dunia internasional kita ini dihargai. Lah, jangan kita memiskin-miskinkan warga kita sendiri. Malu nanti kita di label misalnya Indonesia ini miskin. Miskin ekstrim misalnya sampai gitu. Terus pemerintahnya tidak. Ditampilkan ini loh stikernya semua warga itu ada semua. Kan dia malu. Nah, oleh itu hapus semua seperti itu. Dan kita benahi secara benar, baru kita nanti itu nggak perlu memberi label-label itu lagi. Oke, baik. Nanti kita akan coba lanjut kembali, kita harus jeda sebentar, pemirsa, dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami. Tentunya untuk program Rembuk Surabaya yang dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya, sesaat lagi untuk Anda. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Yang ada di daerah, karena intensitas hujannya masih bagus, maka petani itu begitu panen, dia pengen segera nanam, mumpul hujannya masih. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Intip aktivitas Presiden, pertemuan khusus hingga kunjungan kenegaraan. Melihat lebih dekat, langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia maju.
tugas pemerintah yang saya pimpin. Dan itu adalah tekad kami. Jadilah saksi setiap langkah strategis dalam Jendela Istana. Senin hingga Jumat pukul 5:30 sore hanya di Garuda TV. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Dan menjadikan Indonesia ini sebagai aktor dalam perubahan global yang sedang terjadi. Bukan hanya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba, tapi juga ada pencegahan. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin hingga Jumat pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Dalam setiap langkah besar bangsa, selalu ada sosok yang menentukan arahnya. Bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Keadilan ingin sama-sama bagaimana membuat negeri ini bersih. Sekarang sudah tumbuh 13%, jadi saya lihat oke. Menunjukkan adanya sebuah lembaga peradilan yang bermartabat. Let's go back to basic. Orang penting, setiap Jumat pukul 9 malam, hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tahu beratnya itu 267,5 gram. Kita rupiahkan mungkin sekitar kurang lebih 700 juta. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Kriminal Plus 62, Senin hingga Jumat pukul 4:30 sore. Hanya di Garuda TV. Ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Kita harus dorong ke E untuk bensin, etanol, E20. Itu adalah bagian salah satu strategi. Jangan lewatkan Ekonomi 8, Senin hingga Jumat pukul 9 pagi, hanya di Garuda TV. Baik, terima kasih Anda yang masih bersama dengan kami, pemirsa, untuk program Rebuk Surabaya yang dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Nah, kalau tadi sudah kita buka dengan penjelasan dari narasumber kita berkaitan dengan klasifikasi, adanya klasifikasi begitu kan, desil 1 sampai dengan desil 10. Saya ingin tahu juga mungkin dari kacamata Pak Baktiono, yang terjadi di lapangan, Pak, ini seperti apakah dengan pengelompokan itu tadi, kelas sosial tadi, Pak Bak? Ya, jadi pengelompokan itu kalau yang ekstrim sekali itu mereka itu masuk desil 1. Oke. Iya kan? Terus sampai meningkat sampai desil 5. Itu yang bisa dibantu. Tadi, ya. Kadang pemerintah kota juga masih memakai itu. Memakai itu seperti apa? Contoh pemberian beasiswa pemuda tangguh, untuk perguruan tinggi yang negeri. Nah, sekarang pakai desil. Itu memang memudahkan tata kerja kelola pemerintahan, memudahkan yang mendata, memudahkan yang memberi bantuan. Tetapi itu program yang kasihan untuk rakyat. Kenapa? Itu program cari enaknya sendiri. Memudahkan satu pihak. Ya, memudahkan ke pelayan sosial, masyarakat, tapi masyarakatnya tadi yang tidak enak. Harusnya apa? Kalau ada itu, ya desil diabaikan, tapi benar-benar disurvei sendiri oleh pemerintah kota yang saya sampaikan tadi, lewat RT RW. Karena RT itu rukun tetangga dekat. RT kan paling dekat dengan warganya yang tahu kondisi misalnya mahasiswa tersebut. Itu anaknya siapa? Oh, ternyata dia punya mobil gitu. Mobilnya mobil pribadi. Oh, ini tidak bisa. Oh, dia punya mobil. Tapi mobilnya pinjam. Untuk bekerja, pinjam. Untuk apa? Oke, baik. Taksi online. Dan ini belum lunas-lunas, banyak yang nagih, misalnya seperti itu. Nah, itu juga harus dibantu. Gitu. Nah, sekarang kan tidak. Terus lihat rumah.
Rumahnya besar. Ada yang itu sampai lurahnya waktu itu saya minta untuk turun langsung. Saya dapat info dari masyarakat. Masyarakat ini sakit waktu itu, Pak, tidak bisa dibantu. Loh, kenapa? Karena dianggap mampu. Loh, dianggap mampu bagaimana? Ukurannya rumahnya besar, akhirnya Pak Jalannya lebar. Saya tadi. ini tukang parkir. Ini beneran. Tukang parkir di mana? Di daerah Jalan Ngagel sana. Saya cek bener. Akhirnya lurahnya saya kontak. Coba lihat orang ini. Tukang parkir. Coba penghasilannya berapa? Waktu dia kena paru-paru. Nah, akhirnya masa sampai seperti itu. Makanya percayakan sama RT RW, jangan melihat harta benda. Baik, Pak, ini kalau di dapilnya Pak Baktiono saja, komentar masyarakat itu seperti apa, Pak? Ya, dengan adanya tiap hari. Ini juga ada yang mengadukan yang disampaikan ke Pak Bak. Termasuk desil, Pak, ini sudah diusulkan. Tapi ini tidak masuk, ternyata saya ini masuk desil 6. Bagaimana cara menurunkan desil ini? Saya kan tahu ini kasihan ini. Ya kita terjunkan dari Dinas Pemuda Olahraga menyampaikan, Pak, kita tidak bisa karena ini masih kategori desil sekian. Lah ini akhirnya ada yang Pak, saya tidak bisa, Pak, saya mau DO. Coba bayangkan. Sebenarnya itu kita bisa tahu secara online kah Pak Bak kita ini masuk bisa kategori? Dicek. Masyarakat bisa ngecek sekarang. Nah, kita coba. Masuk kategori desil mana itu ya? Bisa sekarang. Ini nih yang mungkin tidak semua orang mengetahui. Baik. Ada yang salah sasaran, ada beberapa anggota DPRD Kota Surabaya. Berarti saling cross check juga memungkinkan ya? Memungkinkan. Oke. Dan anggota DPRD Kota Surabaya diberi BPJS penerima bantuan iuran. Ada. Termasuk kategori yang tadi katakan miskin atau tidak mampu. Kan aneh. Padahal ini sudah 3 periode di sini. Nah, ini kan juga banyak salah sasaran untuk itu. Pak, tadi kan sempat ada yang tanya waktu Bapak di mana di dapilnya Pak Baktiono begitu ya. Bagaimana cara menurunkan? Sebenarnya sedinamis apa sih Pak mereka yang ada di dalam data itu tadi? Bisakah sebenarnya secara akurat berganti ketika kondisi sosial seseorang itu juga berubah, Pak Bak? Makanya kita melibatkan RT RW untuk memberi pengantar. Sampai ke kelurahan nanti mengusulkan. Disetujui atau tidak belum tahu. Tidak bisa secara instan. Prosesnya panjang dong ya berarti. Maka dari itu kita sampaikan, kalau untuk membantu masyarakat, rakyatnya sendiri, yang dia juga membayar pajak, bisa pajak macam-macam ya. Terus waktunya dia harus dibantu. Syaratnya itu terlalu banyak. Kadang pemikiran kami, ini niat bantu apa enggak sih pemerintah itu? Kan gitu. Ini berarti kan tidak niat membantu. Membuat kastanisasi, di kasta-kasta gitu. Kadang itu mungkin berpikirnya begini ya Pak, melakukan filter, tujuannya adalah memfilter agar bantuan tadi tepat sasaran. Tapi menurut Bapak itu masih tidak sesuai. Ya tidak tepat sasaran, makanya lewatilah aparatur yang di bawah tadi. Jadi jangan dia cuma dibuat ornamen atau hiasan saja, RT, RW, enggak, itu manfaatkan. Kalau misalnya ada salah, itu tidak terlalu fatal. Kan kelihatan. Kalau terlalu ada yang salah, pasti diprotes oleh warganya sendiri. Tapi like dislike kalau dengan sistem itu juga sangat beresiko. Ada yang tim survei kadang itu yang dimasukkan saudara-saudaranya saja yang kategori tidak mampu. Sama aja dong berarti. Akhirnya apa? Warga ini pingin dilabel tidak mampu. Mohon maaf saya tidak ngomong miskin. Itu tidak enak. Kedengaran di telinga tidak enak. Jadi itu tadi minta di label itu. Minta di label tadi ya. Supaya dia dapat bantuan. Pak, baik. Ini sebenarnya kalau yang sering dilakukan begitu ya, untuk bisa mengukur kesejahteraan warga itu kan memang dengan indikator fisik begitu ya. Entah itu kepemilikan rumah, motor, sampai dengan mungkin pekerjaan, ponsel, itu kan juga kadang menjadi tolak ukurnya. Menurut Pak Bak, apa yang paling lebih ideal dan itu lebih jujur untuk bisa menilai? Kalau tadi Bapak menyebutkan cuma KHL, kebutuhan hidup layak, atau UMK. Jadi UMK tadi itu pendapatan minimal 1 orang untuk bisa hidup layak. Di bawah itu kategori tidak mampu. Kalau tadi keluarga, dia punya istri, tidak punya anak aja, istrinya tidak bekerja, itu KHL itu dibagi 2. Misalnya makan dia 1 piring itu dibagi 2. Karena kebutuhan hidup layak itu dihitung
Setiap Jumlah, hari per bulan dia makan 3 kali. Lauknya apa, pakai sabun apa, transportnya berapa, dia bekerja, dihitung ketemulah namanya upah minimum kota, kabupaten atau regional tadi. Itu sekarang 100% KHL kebutuhan hidup layak. Dulu tidak kan, semua di bawah kebutuhan hidup layak. Sekarang disetarakan kebutuhan hidup layak per bulan setiap orang itu berapa di kota Surabaya. Kalau lainnya kabupaten apa? Itu ada tolak ukurnya. Karena setiap kota kabupaten beda. Kalau kota Surabaya ini pasti agak lebih tinggi. Karena apa? Bahan kebutuhan pokok kita ini disuplai dari daerah lain. Pasti lebih tinggi sedikit. Baik. Pak, ini kalau tadi Bapak menyebutkan kan untuk RT/RW yang harusnya menjadi rujukan begitu ya. Menurut Pak Baktiono, Surabaya ini sudah punya tim yang cukup kuatkah untuk bisa melakukan itu, Pak? Sangat kuat. Siapa yang menurut Bapak paling ideal untuk bisa melakukan survei secara internal RT itu? dan RW. Karena RT dan RW di kota Surabaya itu sudah menerima insentif setiap bulan. RT dapat, RW dapat, kader Surabaya hebat yang Bumantik, PAUD dan itu dapat ya. Mudin 1 RW mudin laki-laki dan perempuan 2 orang ada. Berarti ada penjaga makam kampung itu dapat. Bisa jadi kepanjangan semua tangan. itu dapat. Gitu loh. Itu kita beri insentif dan inilah harus dimaksimalkan. Disampaikan nanti datanya ke pusat. Kita harus melalui perjuangan politik yang cukup intens gitu loh. Bener. Dan harus menjadi pelopor. Surabaya ini harus jadi pelopor. Tinggal kita mau nggak gerak ke arah sana, itu sebuah tantangan begitu kan. Karena biasanya kita menggunakan data yang instan yang kita dapatkan dari BPS, tapi ini harus kerja double begitu ya untuk bisa melakukan cross check ke bawah. Bukan double, tinggal perintah saja. RT RW tolong disurvei ini kan gitu loh. Okay. Kan pasti kelihatan. Dari Pak, warganya. ada loh 1 RT di kota Surabaya itu yang kakaknya sampai 500. Itu kan berarti apakah juga memungkinkan untuk bisa melakukan survei sedetail yang diharapkan Pak Bak? Lah, RT itu kan punya wakil-wakilnya. Oke. Ya. Kalau RT kurang, libatkan kader Surabaya hebat. Libatkanlah Karang Taruna. Senang anak-anak Karang Taruna itu. Untuk mensurvei dibagi 500 misalnya. Karang Taruna jumlahnya berapa? Misalnya ada 5. KSH-nya ada 5. RT-nya sama aparatnya 5. Sudah ada 20 orang untuk survei. 20 bagi 500. 25 rumah. Nggak ada yang berat pokoknya kalau bersama Pak Baktiono, tinggal kita mau gerak atau tidak, itu tantangannya. Baik, nanti kita akan coba lanjut kembali, kita jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami. Perkembangan informasi paling aktual. Anak kecil teriak-teriak kebakaran, saya tengok terusan pintunya. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Lingkungan hidup ini, maka saya yakin dan aparat di Kementerian Lingkungan Hidup akan bisa. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Dari darat, laut, hingga udara, inilah pasukan khusus yang siap melaksanakan misi paling berbahaya. Menjaga langit Nusantara dengan teknologi canggih dan strategi militer modern. Perang modern sendiri, yang dibutuhkan bukan selalu kecepatan tinggi, melainkan ketepatan sasaran. Saksikan In Militer, Senin hingga Jumat, pukul 1:30 siang, hanya di Garuda TV. Menyorot setiap detik penting dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Полагаем, здесь уже наш ведущий сказал об этом, упомянул. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Trans Indonesia High Level Business Council. Saksikan Dunia Kita, Sabtu dan Minggu, pukul 8 malam, hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih dari darat, laut, hingga udara di medan pertahanan negeri.
Inggris memiliki Queen Elizabeth Class, kapal induk dengan bobot sekitar 65.000 ton yang mampu membawa puluhan jet tempur. Semua terangkum dalam informasi dunia militer di Garda Terdepan. Saksikan Garda Dunia, Senin hingga Jumat pukul 2:30 siang hanya di Garuda TV. Intip lebih dekat aktivitas Presiden dari agenda kenegaraan, pertemuan strategis, hingga momen-momen penting di balik istana. Bahwa rakyat kita ingin melihat bukti. Sudah terlalu lama saya merasakan ya. Ikuti setiap langkah dan kebijakan yang menentukan arah bangsa dalam Jendela Istana Akhir Pekan setiap Sabtu dan Minggu pukul 5:30 sore hanya di Garuda TV. Ketika fakta mulai terbuka, semua yang tersembunyi perlahan terlihat. Derita yang terlupakan kembali terungkap dan kebenaran tak bisa dihindari. Lokasi gudang ini ditemukan hasil dari rangkaian penyelidikan. Ada 1.494 hasil keterangan unit yang ditemukan di dalam gudang ini. Saksikan Kriminal Plus 62 Akhir Pekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Ya, baik, setelah tadi kita sudah cukup panjang berbincang bagaimana kondisi yang ada di bawah. Artinya di masyarakat seperti apa sih? Apa yang disampaikan, apa yang dikeluhkan. Dan mungkin kali ini kita akan coba tarik ke atas sedikit Pak Baktiono. Di Komisi B ini melihat koordinasi antar dinas terkait. Seperti apa berkaitan dengan data? Komisi B ini kan komisi keuangan, komisi ekonomi. Ya. Jadi jangan ada ego sektoral, ego sektoral antar dinas, ini harus semua menjadi satu. Siap. Contoh bagian pemerintahan dan kesejahteraan rakyat loh. Sekarang ini ada pemerintahan dan kesejahteraan rakyat membawai camat, lurah, RT, RW, kader Surabaya hebat. Itu di situ semua. Siap. Ya kan? Nah, tinggal dari sini padahal itu apa bagiannya? Semua punya bagian. Berikutnya dinas sosial juga turun, ikut juga. Karena apa? Yang bisa mengusulkan nanti itu melalui dinas sosial ke Kementerian Sosial. Jadi harus kerja bareng. Jadi dikoordinir oleh ya sekretaris daerah, asisten, langsung. Dan nanti datanya saya yakin akurat. Tidak perlu menulis kalau ingin kerja cepat dan tepat. Semua sudah ada komponen-komponen, tinggal centrang-centrang itu aja. Dan sudah dikaji bersama-sama, ada ahli, ada akademisi, dan juga lintas dinas atau lintas sektoral. Dibuatkan jadi RT, RW, KSH, Karang Taruna, itu tinggal centrang saja. Seperti ini. Segala komponen kita mumpuni ya Pak untuk itu? Kita punya perangkat kok. Pemerintah itu perangkatnya sangat lengkap dan dibiayai oleh masyarakat. Ya pasti harus bisa, tidak ada yang tidak bisa. Kok bingung sekarang? Terus jangan mempressure RT RW. Ya aparat dari kelurahan, dari kecamatan, dari dinas itu turun karena apa? Lengkap, sangat lengkap. Bahkan kita punya tenaga kontrak atau P3K, outsourcing itu juga bisa diterjunkan untuk itu. Bisa kalau kita kerja ekstra bareng untuk satu objek saja. Apa? Untuk mendata warga ini kategori mampu atau tidak mampu. Paling mudah kan itu. Kalau nanti detail boleh. Oh ini nanti kalau ini mungkin ekstrim ya. Oh ini harus diintervensi apa. Bagian perekonomian juga diajak untuk turun. Oh ini harus diberi motivasi apa. Mereka harus berjualan apa. Berdikari apa. Itu terus dari dinas pendidikan turun. Oh ini anaknya memang tidak bisa sekolah. Ijazahnya ditahan. Ini belum membayar ini. Belum punya seragam, punya apa. Itu langsung ditampung semua nanti diberikan. Itu pasti bisa. Di lapangan sekarang ini tengah-tengah masyarakat kita itu masih banyak sebenarnya Pak yang sebenarnya kategori tidak mampu tapi masih belum tersentuh sama sekali intervensi. Ada. Ini aja sekolah Pak, saya mohon maaf kalau tidak di sekolah negeri saya tidak bisa membayar uang pangkal. Ada. Kita sampaikan ke dinas pendidikan.
untuk ini. Pak, saya ini tapi pakai seragam lama. Malu loh nanti itu. Tapi ada yang juga yang dablek, tetap nggak apa-apa. Akhirnya dia dapat bantuan. Makanya kita melatih warga kita ini untuk tidak malu dengan kondisi dirinya sendiri, dan kita beri motivasi agar mereka nanti itu kuat menghadapi segala tantangan, dan mereka yang penting tadi jujur, mereka bisa berkreasi, mereka pinter, pasti nanti bisa dia cepat naik untuk itu. Ada motivatornya dari instansi-instansi dinas-dinas tadi. Kita sebenarnya masih sangat menantikan begitu ya ketika Pak Bak memaparkan adanya perubahan itu tadi, harusnya memang segera mungkin begitu kan update dari per RT RW untuk bisa melakukan pendataan. Tapi ini kasuistik Pak, ketika memang ada beberapa kasus yang urgent begitu kan, langkah konkret apa yang akan ditempuh oleh Komisi B untuk bisa memberikan beragam bentuk intervensi? Tentunya dari pemerintah kota ya, untuk warga kota Surabaya yang membutuhkan itu, Pak Bak. Ya, kita ini fungsinya kan cuma 3 yang resmi, yaitu membuat peraturan daerah kalau di daerah ini, budgeting, menyediakan anggaran. Kalau lewat kita, terus dengan argumentasi yang benar, pasti kita ini tidak akan menawar kok. Mungkin untuk kegiatan sosial dan memang real seperti itu, kita pasti itu. Terus berikutnya mengawasi, ya memang mengawasi dan mengusulkan agar, coba bayangkan saat ini ya, di tengah masyarakat sudah tidak punya rumah. Dia itu kan kontrak tidak mampu. Kontrak tidak mampu. Akhirnya apa? Kos ini pindah-pindah. Lah setelah pindah-pindah, akhirnya dia alamatnya kan di situ. Kadang loh ada aparat dari pemerintahan, kalau gitu kamu pindah aja luar kota, itu kan tidak baik, kurang etis ya. Ada juga karena di situ akhirnya yang tuan rumah yang lama melaporkan, kemungkinan ada yang sering didatangi orang karena dia alamatnya di situ, akhirnya lapor dia sampai kelurahan, ke dinas penduduk, akhirnya diblokir NIK-nya. Saya sempat marah waktu itu, kasus rumah susun Urip Sumoharjo, Kota Surabaya. Banyak yang diblokir. Kalau diblokir bagaimana dia? Akses kesehatan tidak bisa. Ya, di pendidikan sulit, lainnya sulit. NIK tadi, nomor induk kependudukan, diblokir. Sampai ada yang datang, Pak, saya kalau nanti meninggal, sampai itu terenyuh, saya ini nanti ikut siapa? Sampai seperti itu. Karena terblokir tadi. NIK-nya diblokir. Karena apa? Dia sering pindah-pindah kos tadi. Sebenarnya memang kita melihat ya Pak ya, beberapa akhir-akhir ini tuh pemerintah Kota Surabaya cukup gencar melakukan pendataan, penertiban itu tadi, pindah masuk begitu kan ke Kota Surabaya. Itu memang terjadi beragam upaya pembatasan. Artinya sebenarnya itu untuk ya itu tadi menjaga begitu kan. Tapi ya kembali lagi pada kondisi yang ada di lapangan tentunya berbeda, dan kasus-kasus seperti yang Pak Baktiono sampaikan itu masih sering terjadi. Jadi kalau pulang ke daerah atau mudik, cerita yang baik oke. Tapi jangan mengajak saudaranya ke sini. Betul. Karena dia tidak bakal dapat bantuan. Ya. Nggak gampang untuk masuk. Tidak bisa karena dia warga Kota Surabaya. Yang kita bicarakan saya ini warga Kota Surabaya sendiri. Bagaimana mereka yang pindah-pindah? Harusnya memang ada solusi, yaitu rumah susun, cuma itu saja. Harus dibangun, ya sudah pernah kita beri dan masuk juga rencana program jangka menengah daerah. Kita usulkan, geng apartemen namanya, atau rumah susun di gang-gang. Itu kan murah kalau di gang-gang. Tidak harus di tanah yang besar, yang luas, tidak harus. Karena warga yang tidak mampu, itu pasti tidak punya mobil. Berarti kan tidak perlu jalan yang lebar. Dan banyak di kampung-kampung, di gang-gang itu rumah-rumah kumuh. Lah rumah-rumah kumuh kalau mau ada program namanya RSDK, Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh, rumah itu, daerah itu dibeli oleh pemerintah. Pasti murah karena masuk gang. Dari situ dibangun rumah susun. Yang bangun siapa? Ya masyarakat yang akan mendapat rumah susun.
dapat pekerjaan sambil membangun itu. Tapi tukangnya yang expert. Kalau dia ada tukang, jadi tukang tidak apa-apa. Kalau tidak, ya pembantu tukang. Sekaligus nanti dia bisa menempati di situ. Sebenarnya kalau saya boleh mewakili masyarakat, bicara soal rumah susun, aksesnya juga nggak mudah loh Pak. Nggak semua orang bisa menyentuh itu. Saat begitu. ini karena memang waiting listnya panjang. Waiting listnya itu sampai 13.000 kakak bisa lebih. Betul. Rumah susunnya tidak bertambah. Makanya mau tidak mau persoalan ini, pemukiman, ini harus diselesaikan juga. Pakai uang pemerintah kota? Tidak harus. Misalnya kita menyediakan tanah. Nanti bangunannya minta pemerintah pusat, minta pemerintah provinsi, kerjasama dengan para swasta. Ini loh, bicara soal data itu memang bisa arahnya kemana saja. Karena memang data ini termasuk pokoknya dulu begitu ya. Dari data yang akurat, data yang sesuai, yang benar, maka segala macam bentuk intervensi dari pemerintah itu bisa diharapkan lebih tepat sasaran. Nanti kita akan coba lanjut kembali dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami. Update kasus jam isu terhangat langsung dari lapangan. Nation Meeting, Co-Chairs Coordination Meeting, serta ASEAN European Union Senior Officials Preparatory Meeting. Dan saat ini tim Polsek Labatuh masih melakukan penyelidikan. Ikuti setiap perkembangan di laporan 8 petang. Setiap hari pukul 6 sore hanya di Garuda TV. Di balik ramainya jalan raya, ada garda terdepan yang siaga menjaga, memberi edukasi, mengarahkan pengguna jalan, dan menjadi pelindung keselamatan. Ini pelatihan di belakang nggak ada, kenapa kok nggak ada? Buru-buru boleh, tapi utamain keselamatan. Ini nggak melindungin kepala kamu ya, helm yang melindungi kepala. Saksikan Garda Jalan Raya setiap hari, pukul 8:30 malam, hanya di Garuda TV. Deretan fakta unik yang akan membuat Anda melihat dunia dari sudut berbeda, dari kejadian langka, tokoh misterius, hingga cerita tak terduga di balik sejarah. Semua dirangkum dalam 8 sorotan utama. Hilangnya pesawat tanpa sinyal darurat ini menjadikan misteri penerbangan terbesar dalam sejarah modern. Saksikan Klik 8 setiap Sabtu pukul 7 malam hanya di Garuda TV. Tanggal tua datang, selera harus tetap jalan. Kuliner hemat siap antar kamu makan enak, variatif, nikmat, dan tetap ramah kantong. Rekomendasi spesial untuk malam Sabtumu. Mereka menawarkan ayam goreng utuh berukuran besar dengan harga terjangkau, mulai dari 50 ribuan. Saksikan Kuliner Tanggal Tua setiap Sabtu pukul 7:30 malam hanya di Garuda TV. Ekonomi Indonesia bergerak dinamis dari masa ke masa. Jadi rupiah 17.300. Tapi yang jadi pertanyaan kan kenapa orang still keep buying dolar? Namun di baliknya, adakah risiko yang tersembunyi? Harga minyak dunia tuh naik turun. Kan di beberapa Forbes misalnya mengatakan bahwa rupiah ini mata uang yang terburuk. Saksikan analisis tajam di F2F setiap hari Minggu pukul 7 malam hanya di Garuda TV. The long way round. Oh, what a cross! Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. George Russell goes through. Antonelli nearly into the back of his teammate. Ada klub Eropa bikin akademi di sini. Nanti kalau ada kesempatan dia masuk akademi sana gitu. Saksikan Sport 8 setiap hari pukul 11 malam hanya di Garuda TV.
Baik, terima kasih Anda yang masih bersama dengan kami, pemirsa Garuda TV, untuk program yang dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Pak Baktioro masih bersama dengan kita, dan tentunya kalau tadi kita sudah banyak cerita begitu ya, solusi dari masalah pemukiman warga. Tadi Pak Baktioro sudah menyebutkan harusnya rusun yang memang itu menjadi jawaban dari beragam problem. Cuman ketika saya kembalikan begitu kan, kenyataannya nggak semudah itu Bapak. Tidak semua orang itu mudah untuk bisa mengakses adanya rusun tadi. Nah, perbincangan kembali sedikit melebar, dan bagaimanakah ketika dikaitkan dengan tema kita di hari ini? Ini tersentuh nggak sebenarnya dengan desil 1 sampai dengan 10 untuk mereka-mereka yang berada di rusun-rusun Kota Surabaya, Pak Bang? Seharusnya mereka tinggal di rusun. Okay. Itu mayoritas itu harus mendapat bantuan. Harusnya. Harusnya. Faktanya? Karena apa? Karena baik. Mereka yang mendapat rusun itu pasti warga tidak mampu, satu. Syaratnya itu ya? Ya, yang kedua tidak punya tempat tinggal. Okay. Berarti kan warga tidak mampu. Berpenghasilan rendah. Ya pasti di situ. Tapi jangan dijustifikasi orang rusun pasti orang tidak mampu. Makanya desil ini jangan disampaikan. Kastanisasi. Nggak enak itu. Zaman dahulu orang kan dikasta-kasta dulu. Kalau zaman-zaman pewayangan, ketoprak, itu kan ada kasta, itu jangan. Ya kita ini juga. Kalau sekarang malah dihidupkan lagi gitu ya Pak ya? Ini kastanisasi modern ini. Ini pemerintah ini paham nggak? Gitu loh. Makanya harus paham sejarah. Dia harus paham kondisi sosial masyarakat. Rusun, makanya saya sampaikan tadi, itu seharusnya mereka dapat semua. Tapi juga harus disurvei. Ya kalau nggak anaknya tadi yang sudah bekerja luar biasa, jadi manajer, dari apa yang top lah, itu baru bisa lah kalau untuk itu. Tapi kan hampir tidak ada. Maka saya pernah mengusulkan rusun itu di gang-gang sempit itu loh. Yang rumahnya kumuh namanya rehabilitasi sosial daerah kumuh. Ya direhab daerahnya, direhab juga sosialnya, masyarakatnya, ekonominya direhab. Yang penting tadi mereka jangan dipindah. Kalau mereka dipindah warga tidak mampu, karena warga yang butuh rusun pasti warga tidak mampu. Warga tidak mampu di daerah utara, dipindah daerah pojok selatan. Coba bayangkan. Bukan mau tidak mau, kalau mau ya kepaksa. Satu, itu sama dengan memisahkan kekeluargaan di sana. Itu tidak mudah loh. Sama dengan waktu kita sekolah, satu bangku, satu sekolah dipindah, itu rata-rata yang kita tanya, itu tidak enak. Misalnya SD, SMP, tidak enak mereka dipindah. Apalagi dipindah jauh sana. Padahal mereka di sana berkeluarga, berteman, bersaudara. Mata sudah pencariannya jangan-jangan di situ juga. Yang kedua, betul. Pekerjaannya pasti mendekati itu. Iya. Dipindah lagi, ya kan? Anak sekolahnya di dekat situ, dipindah. Itu berapa biaya sosial yang harus dikeluarkan? Biaya batinnya itu cukup luar biasa. Makanya kalau di sana memang ada daerah kumuh, bangunlah di situ. Itu pasti mereka tetap ditambahi kesejahteraannya di situ. Jangan mereka di sini tidak sejahtera, dipindah ke sana, malah di bawah tidak sejahtera. Itu yang tidak bagus. Harus dipikirkan secara komprehensif dan dengan kesungguhan. Problem sosialnya nggak akan selesai kalau dengan cara seperti itu ya Pak ya. Betul. Justru memunculkan problem baru nantinya. Karena ya itu tadi, tidak semua akhirnya sepakat menyetujui, bersedia dipindah. Bahkan akhirnya memunculkan problem juga, banyak rumah susun di Kota Surabaya itu yang akhirnya mangkrak, kosong, tidak berpenghuni. Jadi seperti apa ya, akhirnya upaya yang dilakukan itu nggak tepat sasaran juga akhirnya. Jadi kalau membangun rumah susun, itu memang kita, pemerintah kota menyediakan tempat. Oke, gitu. siap. Makanya tempat tadi itu tidak harus di tanah yang lebar dengan fasilitas yang luas, tidak. Makanya kita belajar juga dari daerah lain. Dulu Amerika itu juga tidak ada liftnya loh. Oke, baik. Dia pakai tangga yang di belakang itu loh. Kalau kita lihat film-film yang lama itu kan, dia pakai itu. Dan sekarang masih ada seperti itu. Yang belum memang dipugar. Itu masalah rumah susunnya seperti itu.
Ya paling nggak kita ya belajar dilihat daerah lain seperti itu. Oke, baik. Kembali ke tema kita hari ini, Pak Baktiono, berkaitan dengan sistem data tadi, desil 1 sampai dengan 10 tadi ya, begitu. Apa langkah konkret yang akan dilakukan Pak Bak ini untuk bisa mendorong kepada pemerintah kota agar meninggalkan sistem kastanisasi tadi kalau bahasanya Pak Baktiono? Ya. Kita lebih kalau pemerintah pusat biarin seperti itu. Biar nanti teman-teman kita sampaikan ke pemerintah pusat, ini sama dengan kastanisasi. Ya, kita tidak boleh seperti ini. Kalau niatan membantu, satu syarat saja, itu lebih mudah. Daripada ada syarat, ada 10 syarat tadi, itu niatannya tidak membantu, malah mempersulit, seolah-olah mencari data akurat. Jangan melabel warga kita ini warga miskin, itu tidak enak. Itu dia mulai saat ini nanti keturunannya masih bisa dilihat, oh itu dulu ada di label. Di rumahnya di label. Itu kalau anak-anak kecil gitu itu bisa seperti itu. Itu kan tidak enak nanti di hati dan mempengaruhi psikologi anak itu. Jadi pakai satu syarat aja. Yaitu berpenghasilan di bawah UMK. Itu kategori tidak mampu. Indikator tunggal berarti ya? Betul. Dan untuk bisa memastikan itu semua sesuai, itu apa Pak? Adakah sebenarnya langkah lanjutan yang harus juga dipikirkan? Kadang kan celah itu selalu ada begitu ya. Kita berpikirnya ini adalah indikator tunggal, tapi belum tentu juga nantinya benar-benar bisa dipastikan. Nah, langkah berikutnya apa Pak Bak? Ya, makanya saya sampaikan tadi, yang tahu itu RT. Oke, siap. Setelah RT mendapat memberi ini data kasar ya. Jadi raw data. Cross check berarti ya, yang cross check nanti RT RW siap. Ada dari kelurahan, ada kan dia kelurahan kan kasih kesejahteraan masyarakat, kepala seksi, itu juga nanti sampai disampaikan ke instansi lain yang lebih tinggi, dan disitulah mereka nanti bisa melihat. Misalnya dia kalau dia pekerjaannya apa, tukang parkir, ya pastilah nggak usah diuji-uji lagi kan gitu. Dia pekerjaannya apa dia? Misalnya dia tukang membangun ini, ya pasti dia tidak mampu. Pekerjaannya apa? Dia tenaga kontrak Dinas Sumber Daya Air Bina Marga bagian nyemplung sungai untuk membersihkan. Pasti dia kategori tidak mampu. Mau diapakan lagi kalau seperti itu? Gak usah digolei kalau nggak kata orang usah Surabaya. Memperumit lagi. Betul sepakat. Ya, sepakat tapi kalau dia pekerjaannya apa, Pak? Oh, dia bekerja di mana? Kantornya di sini. Tapi penghasilannya sekian. Itu perlu dikaji. Oh, betul enggak? Gitu aja. Semoga semakin banyak legislatif yang seperti Pak Bak ini ya berpikirnya sangat-sangat inovasi sekali. Pak, ini berkaitan dengan mengawal anggaran. Jadi artinya begini, kalau tadi kan desil itu juga berkaitan pada intervensi kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Mengawal dua kebijakan itu tadi Pak, pendidikan dan juga kesehatan, memastikan semuanya itu tepat sasaran. Apa yang akan terus dilakukan di komisi? Pemerintah Kota Surabaya ini sudah luar biasa menerapkan UHC, Universal Health Coverage. Jadi untuk kesehatan ini adalah hak dasar masyarakat, ya. Dan pemerintah Kota Surabaya sudah melakukan. Jadi ini bukan kastanisasi. Pokoknya siapapun yang mau berobat di puskesmas maupun di rumah sakit yang ada di Kota Surabaya. Kalau opname ya, di kelas 3 semua free. Sudah free semua. Tidak perlu ditanya rumahnya ini kamu apa. Cuma gitu. Dan kita sudah melakukan waktu itu bahwa kita tanya, warga yang mampu di Kota Surabaya ini berapa sih? Istilahnya kaya. Paling banyak itu loh, paling banyak. Itu 10%. Yang lainnya ya harus kita bantu 90% dan tidak mempersulit. Toh Kota Surabaya sampai saat ini sudah puluhan tahun yang lalu ya cukup itu. Kan tidak kekurangan kan? Masalah PAD malah meningkat kan? Itu doa dari warga-warga itu. Itu tadi ya. Iya kan tidak mempersulit. Yang harus dikontrol apa? Ya pelayanan kesehatannya nanti itu kalau kesehatan ya. Ya sudah. Dahulu kita sudah punya perda puluhan tahun yang lalu. Tahun 2012 kita buatkan perda untuk wajib belajar 12 tahun. SD sampai SLTA sudah free semua. Diambil alihlah oleh pemerintah provinsi karena ada undang-undang tadi.
Undang-Undang 32 tahun 2014 kewenangan provinsi. Harusnya tanpa itu pun kita masih bisa sampai dengan tingkat SMA. Makanya kalau mau pendidikan yang berkeadilan, serahkan ke daerahnya masing-masing. Itu nanti pasti berkeadilan. Surabaya sudah free semua, masyarakatnya sudah bisa menikmati itu. Pendidikan sudah tidak bayar, kesehatan tidak bayar. Ditambah lagi beasiswa untuk perguruan tinggi. Lah tinggal nanti didorong mereka untuk bisa memenuhi kehidupan keluarganya. Kan selesai mestinya seperti itu. Ditarik. Problem baru lagi oleh provinsi. Provinsi gubernur tidak mengintervensi itu. Akhirnya apa? Banyak ijazah ditahan. Khususnya SLTA. Padahal itu hak dasar masyarakat untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Sekarang itu harus punya ijazah SLTA asli. Gitu. Ini nih sebenarnya masih bisa saya gali, tapi kita harus berhenti dulu Pak Baktiono. Kita jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Doakan semoga para korban bisa segera kita bawa ke rumah sakit. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Terus bertambah, tapi kita doakan semoga proses evakuasi bisa dapat selesai. Saksikan laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap kami hadirkan. He's off, George Russell makes a mistake, Kimi Antonelli takes the lead. Second down. Ralph Fernandez then on the inside of these two. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotime setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 1:30 siang hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Ini seluruh SPPG khususnya di Magetan membeli langsung ke peternak. Menghadirkan fakta, bukan wacana, dalam Kabinet Merah Putih. Senin sampai Jumat pukul 4 sore, hanya di Garuda TV. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush, Sabtu dan Minggu, pukul 1 siang, hanya di Garuda TV. Rumor berterbangan, fakta dipertanyakan. Di sini tempat kebenaran dibicarakan, menghadirkan mereka yang mengerti perkara. Akselerator sementara ini ya. Kalau kelamaan ya memang akan terganggu juga. Tapi sampai sementara kapan? Membuka tabir isu panas dengan gaya santai tapi memikat. Banyak milenial Pak, aku sudah bertani sekarang, aku senang. Melunasi hutangnya malah dibuat hutang lebih dalam lagi. Saksikan Ordal setiap Kamis pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Jesus, this time he scores. Simak aksi terbaik dari berbagai cabang olahraga, rekap momen epik yang tak terlupakan, hingga kabar terupdate dari arena dunia. Saksikan Sport 8 Update Senin sampai Jumat pukul 2 siang hanya di Garuda TV. Baik, terima kasih Anda yang masih bersama dengan kami, pemirsa. Tentunya untuk program Rebuk Surabaya yang dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Saya sangat sepakat begitu ya dengan pemaparan yang sudah disampaikan oleh narasumber kita di hari ini. Pak Baktiono menyebutkan tadi memang harusnya tidak ada pengelompokan khusus dan memang ketika Kota Surabaya dikatakan mampu untuk bisa mengcover
pendidikan, bahkan memang kesehatannya yang sudah UHC. Ini memang benar-benar harusnya untuk seluruh warga kota Surabaya. Dan kembali di segmen yang terakhir ini saya akan memberikan kesempatan begitu pada Pak Baktiono untuk bisa memberikan closing statement, Pak. Mungkin ada beberapa dari pemirsa Garuda TV yang belum menyimak obrolan kita dari awal. Jadi mungkin ada beberapa poin yang bisa diulang kembali. Monggo silakan. 1, hapus desil karena itu sama dengan mengkastakan warga. Oke. Ya kan? Berikutnya, untuk mengintervensi warga, membantu warga, cukup satu syarat, yaitu warga tersebut berpenghasilan di bawah upah minimum kota. Ya, di bawah upah minimum kota. Artinya, jangan melihat harta benda yang dia miliki, harta benda yang dia lihat. Karena kalau gini, jangan sampai nanti sudah berpenghasilan UMK, ini kan sudah ngepas sekali untuk satu orang. Anaknya kuliah, ini biaya besar lagi lah. Ini harus diintervensi, karena kita juga untuk bisa dibantu, itu pertama harus diterima dahulu di perguruan tinggi negeri. Nah ini sudah bagus. Kenapa kok disebut? Kalau seluruhnya nggak mampu, karena keterbatasan keuangan kita. Tadi ya. Ya. Berikutnya, kalau mau survei, ya, kalau ikut pemerintah pusat, biarin pemerintah pusat tadi, pemerintah provinsi, dia pakai caranya sendiri, yang pakai kastanisasi atau desil, biarin. Tapi kita punya data sendiri. Libatkanlah survei tadi, RT, RW, Karang Taruna, KSH. Kalau salah, mereka tidak fatal seperti sistem desil ini. Agar warga kota Surabaya tenang. Bukan tiap hari dia itu ricuh dengan desil. Saya ini tidak bekerja, saya ini berpenghasilan ini. Kenapa ini Tidak anak saya? masuk. Itu kan membuat kericuhan baru. Karena kebijakan pemerintah yang dia tidak mengerti akan kondisi warga sendiri. Betul, betul. Terima kasih sekali Pak Baktiono. Semoga apa yang kita perbincangkan di hari ini benar-benar bisa memberikan manfaat untuk seluruh warga kota Surabaya. Selamat kembali bekerja. Kita Terima nantikan kasih. Bapak mungkin ada update terbaru yang bisa kita bagi untuk pemirsa Garuda TV. Terima kasih, sampai jumpa. Dan saya Eli Prabowo pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Baktiono.